Ini adalah cerita tentang ribuan elang datang mengantarkan jenazah gadis kampung ini, rupanya semasa hidupnya lakukan ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, kehidupan bergerak perlahan seperti aliran sungai yang jernih dan tenang. Desa itu dikelilingi pepohonan rimbun, sawah yang hijau membentang luas, dan udara yang selalu harum oleh aroma tanah basah serta bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. Di desa itu tinggal seorang gadis bernama Maya, yang wajahnya sederhana, rambutnya hitam legam, dan matanya selalu memancarkan kelembutan. Maya tinggal bersama neneknya, Nenek Sari, setelah kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih berusia 5 tahun. Setiap pagi, sebelum fajar sepenuhnya menyinari desa, Maya sudah bangun. Dengan langkah ringan dan hati yang tenang, ia menyapu halaman rumah, memberi makan ayam dan kambing peliharaannya, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk neneknya. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebersamaan. Nenek Sari sering menatap cucunya dengan penuh kasih sayang, sambil bergumam, "Maya, cucuku, hatimu lebih berharga dari segala harta di dunia ini." Maya tidak hanya peduli pada keluarganya sendiri. Ia sering membantu warga desa yang kesulitan. Jika ada ibu-ibu yang harus menanam padi atau memetik sayuran, Maya akan datang membawa keranjang dan bekerja bersama mereka. Ia juga tidak segan membawa air dari sungai untuk tetangga yang rumahnya jauh dari sumber air. Anak-anak kecil sering mengikutinya, tertawa riang sambil membawa ayam atau memberi semangkuk nasi. Meskipun Maya hidup miskin, hatinya kaya akan kasih sayang dan kebaikan. Namun, tidak semua warga desa memandang Maya dengan penuh hormat. Beberapa tetangga yang hidup berkecukupan terkadang mengejeknya. Lihat Maya, rambutnya kusut, bajunya lusuh, tapi pikirannya tinggi, gumam mereka dengan nada sinis. Anak-anak yang lebih tua sering menertawakan penampilan sederhana Maya, membuatnya tersenyum malu namun tidak marah. Ia tahu, ejekan mereka tidak bisa menutupi kenyataan bahwa setiap tindakan baiknya memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Di desa itu, ada sebuah tradisi setiap sore. Anak-anak berkumpul di alun-alun kecil, bermain permainan tradisional seperti congklak, galasin, atau lempar batu ke sasaran. Maya selalu ikut bermain, meskipun ia sering kalah. Anak-anak lain terkadang mengejeknya, "Maya, lambat sekali tangannya." Namun, Maya hanya tertawa kecil, tidak pernah membalas ejekan dengan marah. Ia percaya, kemenangan atau kekalahan dalam permainan tidak sebanding dengan kebaikan hati. Selain menolong manusia, Maya juga peduli pada hewan. Di tepi sungai, ia menemukan banyak anak anjing terlantar yang menggigil kedinginan. Maya merawat mereka satu persatu, membawa pulang yang bisa ditampung di rumahnya, memberi makan, dan menyelimuti mereka dengan kain lapang yang dibawa dari rumah. Ia percaya bahwa hewan juga layak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Mereka tak bisa bicara, tapi hati mereka tahu. Gumamnya pada diri sendiri sambil mengelus kepala anak anjing itu. Suatu hari, ketika Maya sedang membantu seorang ibu menanam padi di sawah, datang sekelompok anak-anak nakal. Mereka melemparkan lumpur ke bajunya, sambil tertawa terbahak-bahak. Maya menatap mereka dengan lembut, lalu berkata, "Kalau kalian capek bermain kotor, mari ikut menanam padi. Tanah ini bisa memberi kalian makan nanti." Anak-anak itu bingung, namun beberapa dari mereka akhirnya mengikuti Maya, belajar menanam padi dengan sabar. Orang tua mereka menyaksikan dari jauh, terkesima dengan kesabaran Maya menghadapi ejekan dan tantangan. Selain itu, Maya memiliki kebiasaan yang unik. Setiap pagi ia selalu menyisir rambutnya di tepi sungai sambil bernyanyi pelan lagu-lagu lama yang diajarkan neneknya. Suaranya lembut, seakan menenangkan air sungai dan burung-burung yang hinggap di pepohonan. Burung-burung sering mendekat,
Bahkan seekor elang muda kerap mengamati dari kejauhan, seolah tertarik dengan kebaikan hati gadis itu. Maya juga suka membaca buku tua yang ditinggalkan orang tuanya. Buku-buku itu berisi cerita tentang pahlawan, petualangan, dan kisah-kisah moral yang mengajarkan pentingnya kejujuran dan keberanian. Ia sering duduk di bawah pohon besar, membaca dengan seksama, sambil sesekali menatap langit biru yang membentang di atas desa. Dari buku-buku itu, Maya belajar bahwa menjadi baik tidak selalu mudah, tetapi itu adalah jalan hidup yang paling mulia. Konflik ringan muncul ketika beberapa tetangga kaya mencoba mengeksploitasi kebaikan Maya. Suatu kali, mereka meminta Maya menolong membawa hasil panen mereka ke pasar, namun membayar dengan sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Maya tetap menolong tanpa mengeluh, namun hatinya sedikit sedih. Nenek Sari menatap cucunya dan berkata, "Cucuku, suatu hari semua kebaikanmu akan kembali kepadamu. Jangan pernah berubah karena mereka." Meski hidup sederhana dan kadang diremehkan, Maya tetap bersinar di mata anak-anak, hewan, dan beberapa warga desa yang mulai menaruh hormat padanya. Sikapnya yang tulus, sabar, dan penuh kasih menjadi cahaya kecil yang menerangi desa yang sederhana itu. Setiap tetes keringatnya, setiap senyum yang ia bagi, dan setiap tangan yang ia ulurkan adalah benih-benih kebaikan yang akan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa suatu hari nanti. Pagi itu, kabut tipis masih menutupi desa, menyelimuti sawah dan pepohonan dengan selimut putih keperakan. Maya berjalan menyusuri tepi sungai untuk membawa air bagi neneknya, seperti rutinitasnya sehari-hari. Ia mengenakan baju lusuh namun bersih, rambutnya diikat longgar, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang selalu menyertai setiap langkahnya. Saat menuruni anak tangga kecil menuju tepi sungai, matanya menangkap sesuatu yang bergerak di semak-semak. Maya mendekat dengan hati-hati dan terkejut melihat seekor elang muda terluka tergeletak di tanah. Sayapnya sobek, dan matanya menatap Maya dengan campuran ketakutan dan kepedihan. Ada darah di bulunya yang indah, dan burung itu tampak lemah, hampir tidak bisa bergerak. Maya tersentak, hatinya bergetar. Ia pernah membaca tentang elang di buku-buku tua neneknya, burung gagah yang menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan. Namun melihat makhluk itu kesakitan di depan matanya membuat Maya merasa harus bertindak. Tanpa ragu, Maya memungut elang itu dengan hati-hati, memastikan tidak menambah luka di sayapnya. Burung itu mencoba menggigit, namun Maya berbicara lembut, menenangkan, "Tenang, kamu tidak apa-apa. Aku akan membantumu." Ia membawa elang itu pulang, menembus kabut pagi dan suara gemericik sungai. Sepanjang jalan, Maya merasakan ada ikatan yang aneh antara dirinya dan burung itu, seperti takdir yang baru saja bertemu. Di rumah, Maya menyiapkan kotak kayu kecil sebagai tempat tidur sementara untuk elang itu. Ia membersihkan lukanya dengan air hangat dan daun-daun antiseptik tradisional yang biasa digunakan neneknya. Elang itu menggeliat dan meronta-ronta, tetapi Maya tetap sabar. Ia duduk di samping burung itu sepanjang hari, mengelus bulu-bulunya, berbicara dengan suara lembut, dan memberinya potongan daging kecil. Maya tidak tidur malam itu. Ia merasa seolah burung itu bukan sekadar makhluk biasa, ada aura yang berbeda, seolah sang elang memahami setiap kata dan kasih sayangnya. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru. Maya merawat elang itu dengan tekun. Ia membuat tempat yang hangat, memberi makan tepat waktu, membersihkan luka, dan selalu berbicara pada burung itu. Ia menamai elang itu Aruna, yang berarti cahaya fajar. Nama itu ia pilih karena setiap kali melihat Aruna, hatinya merasa terang dan penuh harapan. Anak-anak di desa datang melihat, kagum dengan kesabaran Maya. Beberapa bahkan mulai membantu, meski tidak semuanya.
Selama proses penyembuhan Aruna, Maya mulai menyadari hal-hal aneh. Burung itu terkadang menatapnya seakan memahami apa yang dikatakannya. Kadang Aruna akan mengepakkan sayapnya ke arah pohon tertentu di hutan, seolah memberitahu Maya tentang sesuatu yang penting. Maya merasa bahwa burung itu membawa pesan, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk desa. Namun tidak semua orang senang dengan kedekatan Maya dengan Aruna. Beberapa tetangga iri melihat gadis miskin itu begitu dekat dengan makhluk yang gagah dan agung. Mereka berbisik-bisik, burung itu seharusnya liar, bukan mainan anak kampung. Tapi Maya tidak peduli. Baginya, setiap makhluk hidup layak dicintai dan diperhatikan. Ia percaya, kasih sayang dan kebaikan bisa menembus batas bahasa dan spesies. Suatu sore, ketika Maya sedang menyisir bulu Aruna, ia mendengar suara gemerisik di hutan. Ia menoleh dan melihat kawanan burung kecil berkumpul di pepohonan, mengamati interaksi Maya dengan Aruna. Burung-burung itu tampak tenang, seolah memberi restu. Bahkan seekor burung hantu yang biasanya menakutkan ikut menatap dengan mata bulatnya yang besar. Maya tersenyum, merasa bahwa hubungannya dengan Aruna telah menarik perhatian alam sekitar. Ada rasa magis yang halus tapi nyata di udara. Hari demi hari, Aruna semakin kuat. Sayapnya pulih, bulunya mengkilap kembali, dan matanya yang tajam menatap dunia dengan kewaspadaan alami seekor predator. Namun setiap kali Maya mendekat, burung itu tetap tenang, bahkan menundukkan kepala sebagai tanda kasih sayang. Maya menyadari bahwa ia telah menanam benih kepercayaan dan kesetiaan, dan burung itu kini menjadi teman sejatinya. Pada suatu pagi yang cerah, Maya memutuskan untuk membawa Aruna ke hutan. Ia ingin memastikan bahwa burung itu bisa kembali ke alam bebas. Saat ia membuka kotak kayu, Aruna menatap Maya dengan mata tajam namun lembut. Dengan satu kepakan sayap, Aruna terbang, namun tidak pergi jauh. Ia kembali mendekati Maya, berputar di atasnya beberapa kali sebelum hinggap di dahan pohon. Maya tersenyum, hatinya lega. Ia tahu, meski elang itu bebas, mereka tetap terikat oleh ikatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Beberapa minggu telah berlalu sejak Maya menemukan dan merawat Aruna, elang muda yang terluka itu. Setiap pagi, desa disambut oleh suara riang burung-burung kecil, gemericik air sungai, dan hembusan angin yang menyejukkan. Maya kini semakin memahami bagaimana alam dan kehidupan saling terkait, seolah seluruh alam mengamati dan merespon setiap tindakannya. Aruna sudah pulih sepenuhnya. Sayapnya mengkilap di bawah sinar matahari, dan matanya yang tajam selalu menatap jauh, memindai langit dan bumi. Namun, setiap kali Maya mendekat, elang itu tetap tenang, bahkan sering hinggap di pundaknya atau di sampingnya. Ikatan mereka lebih kuat dari sebelumnya, bukan sekadar manusia dan hewan, tapi persahabatan yang menyatu dengan hati dan jiwa. Suatu pagi, Maya memutuskan untuk membawa Aruna lebih jauh ke dalam hutan. Ia ingin memastikan burung itu bisa menyesuaikan diri dengan alam bebas. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok di antara pepohonan tinggi, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Burung-burung kecil yang biasanya menyebar di pepohonan berkumpul di sekitar mereka, berkicau dengan ritme yang seolah membentuk musik. Kupu-kupu berterbangan, mengikuti langkah Maya dan Aruna, seolah menari di udara untuk memberi sambutan. Maya berhenti di sebuah sungai kecil yang mengalir deras, jernih, dan memantulkan sinar matahari pagi. Airnya begitu bening sehingga ia bisa melihat ikan kecil berenang di dasar sungai. Aruna terbang rendah, kemudian mendarat di batu besar, menatap Maya dengan tatapan seakan berkata, "Lihat, dunia ini indah dan harus dijaga." Maya tersenyum dan mengelus kepala Aruna.
Ia merasa ada energi yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasih sayang, seperti alam ingin menyampaikan pesan melalui burung itu. Hari demi hari, fenomena kecil tapi luar biasa terus terjadi. Bunga-bunga liar mulai mekar lebih cepat di sekitar rumah Maya. Saat ia menanam sayuran di kebun kecil, hewan-hewan desa mulai mendekat tanpa takut. Kucing, anjing, bahkan seekor rusa kecil datang untuk meminum air di kolam. Maya mulai menyadari bahwa setiap perbuatan baiknya menimbulkan keseimbangan di alam. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan sekecil menyelamatkan seekor elang bisa memberi efek yang begitu luas. Suatu sore, ketika Maya sedang duduk di bawah pohon beringin tua, Aruna hinggap di dahan tepat di atas kepalanya. Burung itu mengepakkan sayapnya beberapa kali, dan tiba-tiba, ribuan burung kecil dari pepohonan sekitar ikut mengepakkan sayap bersamaan, menghasilkan suara seperti simfoni alam. Maya tertegun, air matanya menetes perlahan. Ia merasa seolah seluruh alam sedang berbicara kepadanya, memberi penghargaan atas hatinya yang tulus. Tidak hanya itu, beberapa kali Maya melihat Aruna membawa benda-benda kecil, ranting berbentuk unik, bunga langka, dan daun yang berwarna berbeda, dan meletakkannya di dekat rumah. Maya menafsirkannya sebagai simbol persahabatan dan rasa syukur burung itu. Ia menata benda-benda itu menjadi semacam altar kecil, dan setiap kali melihatnya, hatinya terasa damai. Ini seperti Allah memberiku tanda bahwa aku melakukan hal yang benar, gumamnya. Kehidupan Maya mulai berubah. Anak-anak desa, yang awalnya mengikutinya hanya karena penasaran, kini menunggu setiap pagi untuk melihat Maya dan Aruna. Mereka belajar dari gadis itu bagaimana memberi makan hewan tanpa membahayakan mereka, menanam pohon kecil di kebun, dan merawat sungai agar tetap bersih. Beberapa orang tua juga mulai memperhatikan, kagum dengan ketulusan Maya. "Anak ini luar biasa," bisik seorang ibu pada temannya. Hatinya murni, dan lihat bagaimana hewan-hewan itu bereaksi padanya. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa tetangga yang iri mulai menebar gosip. "Hanya gadis miskin yang punya keberuntungan seperti ini," kata mereka sambil menunjuk ke kawanan burung yang kini sering muncul di sekitar rumah Maya. Maya mendengar gosip itu, tapi ia hanya tersenyum. Baginya, gosip hanyalah bayangan kecil yang tidak bisa mengurangi cahaya kebaikan hati. Salah satu hari yang paling mengejutkan terjadi ketika Maya membantu menolong anak kambing yang terjebak di rawa. Aruna terbang tinggi di atasnya, mengamati dari langit. Secara ajaib, beberapa elang lain yang jauh dari hutan ikut datang, memandu Maya agar menemukan jalan yang aman menuju kambing itu. Maya terheran-heran, merasakan seolah burung-burung itu mengerti tujuan baiknya dan bersedia menolong. Ia mulai menyadari satu hal yang menakjubkan, alam dan makhluk hidup di dalamnya merespons kebaikan manusia. Seiring waktu, keajaiban yang terjadi di sekitar Maya mulai menarik perhatian warga desa. Tidak hanya anak-anak dan beberapa tetua, bahkan sebagian besar penduduk mulai menyadari bahwa gadis miskin itu memiliki pengaruh yang aneh terhadap alam. Hewan-hewan datang mendekat, burung-burung berkumpul di sekitar rumahnya, dan tanaman di kebunnya tumbuh lebih subur dibandingkan di tempat lain. Beberapa warga kagum, tetapi tidak sedikit yang iri. Mereka berbisik-bisik di pasar, di depan sumur, atau saat duduk di bawah pohon besar. Lihat Maya, gadis miskin itu, tapi burung-burung dan hewan-hewan seolah menaatinya. Ada yang menambahkan, ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal aneh atau sihir. Gosip-gosip itu menyebar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya terdengar di telinga Nenek Maya, Nenek Sari. Namun Nenek Sari tidak khawatir. Ia hanya tersenyum bijak, mengingatkan Maya, "Cucu, ada orang yang iri dan tidak mengerti hati yang tulus. Jangan biarkan mereka mengubahmu."
kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Maya mengangguk, menyadari bahwa tidak semua orang bisa memahami hatinya. Ia tetap sabar, tetap menolong, dan tidak membalas ejekan dengan marah. Di sisi lain, pengaruh Maya mulai terasa nyata bagi masyarakat desa. Anak-anak yang dulu nakal kini ikut menanam pohon kecil di halaman rumah mereka, merawat hewan, dan membersihkan sungai. Warga dewasa yang awalnya skeptis mulai mengikuti teladan Maya. Mereka membantu tetangga, memberi makanan kepada yang lapar, dan memperhatikan hewan-hewan liar. Desa yang dulu biasa-biasa saja kini mulai terasa lebih hangat dan penuh kasih. Namun, tidak semua perubahan diterima dengan baik. Beberapa tetangga kaya yang selalu ingin menjadi pusat perhatian merasa terancam. Mereka mulai merencanakan cara untuk mempermalukan Maya, atau setidaknya menunjukkan bahwa gadis itu hanyalah anak miskin yang beruntung karena fenomena alam. Kau akan lihat, semua burung itu hanya kebetulan. Kita harus memperlihatkan siapa yang sebenarnya penting di desa ini, ujar salah satu ibu kaya dengan nada meremehkan. Suatu sore, ketika Maya sedang memberi makan hewan-hewan di halaman rumahnya, beberapa anak-anak tetangga kaya datang dan mulai mengejeknya. Mereka melemparkan kerikil kecil ke arah ayam dan anak anjing yang berkeliaran, sambil menertawakan Maya. Lihat, Maya, burung-burungmu tidak bisa membela dirimu, teriak mereka. Maya hanya menunduk, menenangkan hewan-hewan itu, dan berkata lembut, jangan khawatir, mereka tidak apa-apa. Kita harus tetap baik meski orang lain tidak mengerti. Anak-anak yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum. Mereka menyadari keberanian dan ketulusan Maya. Salah satu anak kecil berbisik, Maya selalu tenang meski diejek. Aku ingin seperti dia. Perlahan, keberanian Maya mulai mempengaruhi mereka, menanamkan nilai-nilai kesabaran, empati, dan ketulusan. Namun konflik tidak berhenti di anak-anak. Suatu hari, seorang tetua desa, Pak Darman, memanggil Maya dan neneknya. Ia berkata dengan serius, Maya, beberapa warga mempertanyakan kebaikanmu. Mereka bilang ini hal-hal aneh, bahkan ada yang menuduh sihir. Maya menatap Pak Darman dengan mata lembut. Ia menjawab, Pak Darman, saya tidak melakukan ini untuk terkenal atau dianggap istimewa. Saya hanya ingin menolong siapa saja yang membutuhkan, manusia atau hewan. Saya percaya setiap kebaikan akan kembali pada kita, tapi tidak harus langsung terlihat. Pak Darman terdiam, lalu tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa gadis ini benar-benar berbeda. Ia merasa malu karena beberapa warga mulai menebar gosip negatif tanpa alasan. Ia pun memutuskan untuk diam-diam mendukung Maya, meski ia tahu akan menghadapi tekanan dari warga lain. Di waktu yang sama, fenomena alam semakin terlihat. Burung-burung kecil dan kupu-kupu terus mengikuti Maya setiap ia pergi ke hutan atau sungai. Aruna, elang yang ia selamatkan, kini sering terbang tinggi di atas desa, mengawasi dan kadang menuntun Maya ketika ia menolong hewan lain atau membantu warga. Fenomena ini membuat beberapa warga semakin percaya bahwa Maya memiliki hubungan khusus dengan alam. Suatu hari, Maya menemukan seekor anak kucing jatuh ke dalam sumur. Ia segera turun dengan hati-hati, menarik kucing itu, dan menepuk kepalanya dengan lembut. Saat ia keluar dari sumur, sekelompok burung tiba-tiba terbang berputar di langit, mengeluarkan suara riang seolah memberi pujian. Anak-anak yang melihat kejadian itu bertepuk tangan kagum, sementara orang dewasa hanya bisa menatap dengan rasa hormat dan sedikit takut akan keajaiban yang terjadi. Gosip di desa mulai berubah seiring waktu. Orang-orang yang awalnya meremehkan mulai mengakui bahwa kebaikan Maya memiliki dampak nyata. Mungkin gadis itu benar-benar memiliki hati yang murni,
gumam seorang ibu sambil memperhatikan anak-anaknya mengikuti teladan Maya. Beberapa warga bahkan mulai menanam tanaman di halaman mereka sendiri, memberi makan hewan liar, dan membersihkan sungai. Maya telah menjadi inspirasi, meski ia tidak pernah mencari pengakuan. Tetapi, dengan pengaruh besar itu, tanggung jawab Maya juga bertambah. Ia harus lebih berhati-hati menghadapi warga yang iri, tetap sabar menghadapi gosip, dan menjaga hubungannya dengan alam agar tetap harmonis. Maya memahami satu hal penting, kebaikan sejati tidak diukur dari pujian atau pengakuan orang lain, tapi dari ketulusan hati dan dampak yang muncul, bahkan tanpa terlihat langsung. Matahari pagi muncul perlahan di desa, menembus kabut tipis dan menyinari sawah yang hijau. Suasana yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi tegang. Awan gelap menggulung di atas gunung, angin bertiup kencang, dan terdengar suara gemuruh jauh di hulu sungai. Desa kecil itu belum pernah melihat hujan seterjang ini dalam beberapa dekade. Sungai yang biasanya jernih dan tenang mulai meluap, mengirim gelombang air deras ke arah pemukiman penduduk. Maya sedang menyiapkan sarapan untuk neneknya ketika suara teriakan terdengar dari arah sungai. "Tolong! Tolong!" Orang-orang panik, beberapa anak kecil berlari ke rumah masing-masing sambil menangis. Maya segera berlari keluar, melihat bahwa banjir telah menghancurkan sebagian tanggul kecil di dekat sawah. Anak-anak dan hewan-hewan yang ia kenal sepanjang hidupnya berada dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, Maya berlari ke arah sungai. Aruna, elang yang ia selamatkan beberapa minggu lalu, terbang tinggi di atas kepalanya, mengepakkan sayapnya seolah memberi peringatan atau petunjuk. Maya merasakan sesuatu yang aneh, alam sedang menuntut keberaniannya. Ia memanggil beberapa anak kecil yang terjebak di pohon bambu, membimbing mereka dengan lembut dan hati-hati menurunkan mereka satu persatu ke tanah aman. Namun, bahaya tidak berhenti di situ. Seekor anak sapi yang sering ia beri makan terjebak di tengah sungai yang meluap. Maya tidak bisa membiarkannya tenggelam. Ia menunduk, merentangkan tangannya, dan berusaha menarik sapi itu ke tepian. Air deras menghantam tubuhnya, membasahi bajunya, dan membuat kakinya hampir tergelincir. Maya tetap fokus, meski napasnya berat dan tubuhnya lelah. Aruna terbang rendah, memekik keras seolah memberi semangat, dan beberapa burung kecil ikut terbang berputar di sekitar mereka, menimbulkan cahaya kecil dari bulu-bulu yang memantulkan sinar matahari di sela hujan. Warga desa yang melihat keberanian Maya terdiam. Beberapa ingin membantu, tetapi air deras terlalu deras dan berbahaya. Mereka hanya bisa berteriak, "Maya! Hati-hati!" Maya tidak menggubrisnya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menyelamatkan mereka semua, manusia dan hewan, tanpa terkecuali. Ketika Maya berhasil menarik sapi itu ke tepi sungai, sebuah gelombang besar datang menghantamnya. Tubuhnya terseret arus deras. Aruna terbang panik, mengepakkan sayapnya keras, sementara burung-burung lain yang sejak pagi mengamati kejadian itu ikut terbang melintasi langit desa. Maya berjuang sekuat tenaga, memegang ranting pohon yang terseret arus, namun kekuatan air terlalu kuat. Ia terseret beberapa meter jauhnya, tubuhnya terbentur batu dan hanyut ke arus utama sungai. Warga desa berteriak histeris, menyaksikan gadis kecil yang selama ini menjadi simbol kebaikan itu terseret air. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Aruna dan ribuan burung dari hutan datang menutupi sungai, mengepakkan sayap, membentuk barikade seakan melindungi tubuh Maya. Bahkan air yang deras seakan melambat di area tempat tubuh Maya terseret. Beberapa warga terdiam, menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Alam dan makhluk-makhluknya seolah menolong Maya, membalas semua kebaikan yang ia lakukan selama ini. Maya berjuang terakhir kalinya untuk berenang ke tepi,
namun tubuhnya kelelahan. Ia menatap Aruna yang terbang rendah, dan air matanya jatuh. Aku melakukan ini untuk mereka semua, untuk desa, untuk hewan-hewan kecil ini, gumamnya. Ia tersenyum, menerima takdirnya, dan membiarkan tubuhnya hanyut perlahan. Beberapa saat kemudian, banjir mulai surut. Air yang deras mulai kembali ke alurnya, meninggalkan rumah-rumah dan sawah yang hancur, tapi selamat dari kehancuran yang lebih besar berkat pengorbanan Maya. Aruna terbang tinggi, memekik keras ke langit, seolah memanggil kawanan burung lain. Ribuan burung muncul dari hutan, terbang di atas desa, membentuk formasi yang menakjubkan. Warga desa menyaksikan dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di tengah langit yang mendung, ribuan burung itu membawa tubuh Maya dengan hati-hati, seakan mengantarnya ke tempat terakhir yang layak, memberi penghormatan pada gadis yang selama hidupnya telah menyebarkan kebaikan. Suasana desa berubah menjadi hening, angin berhembus lembut, dan hujan yang tersisa menetes seperti air mata langit. Warga desa merasakan kesedihan yang mendalam, namun juga kekaguman tak terhingga. Mereka menyadari bahwa gadis miskin ini telah mengubah kehidupan mereka, bukan hanya dengan tindakan sehari-hari, tapi juga dengan pengorbanannya yang luar biasa. Nenek Sari menangis di rumahnya, memandang jalan setapak yang biasanya dilalui Maya. Ia mengingat semua kebaikan cucunya, anak-anak yang diselamatkan, hewan-hewan yang dirawat, tanaman yang tumbuh subur. Ia menunduk, berkata pelan, "Cucuku, kau adalah cahaya desa ini. Kebaikanmu tidak akan pernah hilang." Banjir itu menjadi legenda di desa. Warga mulai bercerita pada anak-anak tentang keberanian Maya, tentang Aruna dan ribuan burung yang menghormati pengorbanannya. Mereka belajar bahwa kebaikan sejati terkadang menuntut pengorbanan, dan bahwa alam serta semua makhluk hidup bisa menjadi saksi serta pembalas kebaikan manusia. Matahari pagi baru saja muncul di ufuk timur, mewarnai desa dengan semburat oranye dan keemasan. Warga yang masih terguncang oleh tragedi banjir beberapa hari lalu berkumpul di alun-alun desa. Hati mereka berat, masih belum bisa menerima kehilangan Maya, gadis kecil yang selama hidupnya menebar kebaikan dan keberanian. Nenek Sari duduk di bangku kayu dekat rumahnya, matanya sembab, memandangi jalan setapak yang biasanya dilalui Maya. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan bunga liar, mengingatkannya pada cucunya yang selalu dekat dengan alam. Tiba-tiba, terdengar suara sayap yang menggelegar dari kejauhan. Warga menatap ke langit dan terdiam. Ribuan elang muncul dari balik hutan, melayang di angkasa, membentuk formasi yang rapi dan megah. Suara kepakan sayap mereka menggema, seolah menyelimuti desa dengan ketenangan sekaligus kekaguman. Tidak ada yang bergerak, semua terpesona oleh pemandangan yang luar biasa ini. Di antara kawanan elang itu, Aruna, elang muda yang dulu diselamatkan Maya, terbang di depan. Matanya tajam menatap ke arah rumah Maya, sementara sayapnya mengepak dengan ritme yang seakan memberi tanda bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Warga desa menahan napas. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini, ribuan elang hadir secara bersamaan, membawa keheningan sekaligus rasa takjub yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lambat laun, warga menyadari bahwa di tengah formasi elang itu, ada sesuatu yang dibawa. Tubuh Maya, dibaringkan dengan lembut di atas ranting besar yang dirangkai menjadi semacam tandu alami, diangkat oleh ribuan elang. Cahaya matahari yang menembus sayap burung-burung itu menciptakan kilauan keemasan, seolah seluruh alam ikut memberi penghormatan pada gadis yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dan hewan. Nenek Sari menunduk, meneteskan air mata. "Cucuku, kau benar-benar menjadi cahaya di dunia ini," bisiknya pelan. Anak-anak desa, yang dulu sering bermain dengan Maya, kini menatap dengan mata terbelalak.
Mereka melihat Aruna terbang rendah, menatap tubuh Maya seakan menjaga dan melindungi. Burung-burung kecil yang dulu mengikuti Maya juga hadir, berterbangan di sekitar ribuan elang, membentuk pola seolah merayakan keberanian dan kebaikannya. Warga yang awalnya skeptis atau iri hati kini terdiam dalam kagum. Mereka menyadari bahwa gadis miskin ini tidak hanya menolong mereka dengan tangan sendiri, tetapi juga telah membangun hubungan harmonis dengan alam yang bahkan tak mampu mereka pahami sepenuhnya. Seorang tetua desa, Pak Darman, berdiri di tengah kerumunan, menunduk hormat. Hatinya murni, bahkan alam pun menghormatinya, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Burung-burung itu melayang di atas desa, mengelilingi tubuh Maya dengan ritme yang stabil. Suara kepakan sayap terdengar seperti simfoni alam, menggema di antara pepohonan, sungai, dan rumah-rumah penduduk. Aruna memimpin formasi, sesekali mengepakkan sayap dengan tajam seakan memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Warga desa menyadari, ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah penghormatan dari seluruh makhluk hidup untuk gadis yang tulus dan berani itu. Beberapa warga yang biasanya sinis pun menunduk dengan rasa hormat. Seorang ibu kaya yang sebelumnya meremehkan Maya menangis terisak. Dia benar-benar istimewa. Selama ini kami salah menilai gadis itu, bisiknya. Anak-anak yang dulu menertawakan Maya kini menatap dengan mata berbinar, menahan isak tangis. Mereka belajar satu pelajaran penting, keberanian dan kebaikan sejati selalu meninggalkan jejak, bahkan setelah seseorang pergi dari dunia ini. Tandu alami yang dibuat oleh burung-burung itu bergerak perlahan, menurunkan tubuh Maya ke sebuah tempat di tepi hutan yang aman dan terang. Daun-daun bergoyang lembut, angin membawa aroma bunga liar, sementara cahaya matahari menembus celah pepohonan, memantulkan kilauan pada tubuh Maya seolah alam sendiri menyelimuti jenazahnya. Nenek Sari berjalan dengan langkah gemetar, memeluk tubuh cucunya dengan penuh kasih, air matanya menetes deras. "Cucuku, kau telah meninggalkan dunia ini dengan cara yang paling mulia," gumamnya. Warga desa mendekat, memberi penghormatan. Mereka menaburkan bunga liar yang mereka kumpulkan di jalan setapak, sementara anak-anak meletakkan batu-batu kecil sebagai tanda kenangan. Burung-burung kecil yang dulu mengikuti Maya berbaris di sekitar jenazah, mengeluarkan kicauan lembut. Aruna hinggap di pundak Maya, menunduk, seakan menunggu salam terakhir dari sahabatnya. Fenomena itu berlangsung selama beberapa jam. Ribuan elang tetap melayang di langit, membentuk formasi yang berubah-ubah, menebarkan rasa damai dan kagum bagi semua yang melihat. Tidak ada yang bergerak, semua tenggelam dalam keheningan penuh hormat. Bahkan orang-orang yang dulu iri hati mulai menyadari satu kebenaran, kebaikan, keberanian, dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Saat matahari mulai condong ke barat, ribuan elang perlahan terbang kembali ke hutan, meninggalkan tubuh Maya yang kini berada di tengah lingkaran bunga liar dan cahaya. Aruna terbang rendah di atasnya, memekik keras seakan memberi salam terakhir. Warga desa menyaksikan semuanya dengan air mata berlinang, memahami bahwa mereka baru saja menyaksikan keajaiban yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa luar biasa itu. Ribuan elang mengantarkan jenazah Maya ke tepi hutan. Desa kecil itu masih dirundung duka, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Suasana terasa lebih hidup, lebih tenang, dan lebih harmonis. Warga desa mulai menyadari bahwa keberanian dan kebaikan Maya bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi meninggalkan efek nyata yang bisa mereka rasakan setiap hari. Anak-anak yang dulu nakal dan sulit diatur kini menjadi lebih peduli satu sama lain. Mereka menolong hewan-hewan yang terluka, membersihkan sungai dan sawah, dan menanam pohon-pohon baru. Keteladanan Maya seolah menular melalui setiap tindakan yang mereka lihat dan alami.
Bahkan anak-anak yang awalnya sinis atau iri hati mulai belajar arti pengorbanan dan kasih sayang. Nenek Sari, meski merindukan cucunya setiap hari, mulai melihat perubahan yang terjadi di desa. Ia tersenyum dan berkata pada diri sendiri, "Cucuku telah menanam benih kebaikan yang tidak akan pernah mati." Alam pun ikut menjaga desa ini. Setiap pagi, ia berjalan di halaman rumahnya, melihat tanaman-tanaman liar yang tumbuh subur, bunga-bunga yang mekar lebih indah dari biasanya, dan burung-burung kecil yang datang menyanyi, seolah memberi penghormatan kepada Maya. Tanda-tanda magis semakin jelas. Sungai yang dulu meluap dan menimbulkan bencana kini selalu jernih dan tenang, seolah dikontrol oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setiap kali anak-anak menanam bibit pohon atau menolong hewan yang terluka, pohon itu tumbuh lebih cepat, bunga mekar lebih indah, dan buahnya lebih manis. Warga desa mulai percaya bahwa pengorbanan Maya telah meninggalkan berkah yang nyata. Suatu sore, seorang anak bernama Rina, yang sering bermain dengan Maya, melihat cahaya lembut berpendar dari arah hutan. Ia berlari ke tempat itu dan menemukan Aruna, elang yang dulu diselamatkan Maya, duduk di atas dahan pohon, menatap ke sebuah titik di tanah yang dipenuhi bunga liar. Di bawahnya, bunga-bunga itu membentuk pola yang indah, seolah membentuk simbol hati dan sayap. Rina menyadari, ini bukan kebetulan, ini adalah pesan dari alam, simbol kasih sayang dan keberanian Maya yang tetap hidup di dunia ini. Warga desa pun mulai memperhatikan fenomena yang aneh tapi indah ini. Setiap pagi, ribuan burung berkumpul di pepohonan sekitar desa, berkicau dengan ritme tertentu, seolah menyanyikan lagu untuk Maya. Bahkan beberapa elang besar, yang biasanya menakutkan, datang dan terbang melingkar di atas desa, seakan menjaga dan memberi rasa aman bagi warga. Fenomena ini membuat orang-orang yang skeptis pun mulai percaya bahwa kebaikan memiliki kekuatan magis yang nyata. Namun, perubahan terbesar terlihat pada hubungan manusia dengan alam. Warga desa kini lebih peduli terhadap sungai, sawah, hutan, dan hewan. Mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan atau menebang pohon secara sembarangan. Mereka belajar dari contoh Maya bahwa setiap tindakan kecil, sekecil apapun, dapat membawa keseimbangan atau kehancuran bagi alam. Desa kecil itu kini menjadi model bagi desa-desa sekitar, dikenal sebagai tempat di mana manusia dan alam hidup harmonis. Beberapa fenomena ajaib semakin sering terjadi. Ketika seorang warga menanam pohon baru, burung-burung datang dan menaburkan benih kecil di sekitar, mempercepat pertumbuhan pohon. Sungai yang dulunya kotor kini jernih, ikan-ikan kembali berenang di permukaan, dan airnya selalu cukup untuk sawah dan kebutuhan warga. Bahkan tanaman obat yang dulu langka kini tumbuh subur di pekarangan rumah warga. Semua orang merasa ada sentuhan Maya di setiap sudut desa. Nenek Sari sering duduk di bawah pohon besar, mengamati semua ini dengan hati damai. Ia merasa cucunya tidak benar-benar pergi. Maya tetap hadir, melalui alam, melalui setiap hewan, burung, pohon, dan sungai. Ia berkata pada anak-anak yang datang mengunjunginya, "Maya mengajarkan kita, kebaikan itu seperti benih. Sekali ditanam, akan tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang indah, bahkan setelah yang menanamnya pergi." Aruna kini sering terbang rendah di sekitar desa, menatap ke arah rumah Maya, dan kadang membawa benda-benda kecil, ranting berbentuk unik, bunga langka, atau daun berwarna berbeda, seolah memberi pesan kepada warga. Warga pun menata benda-benda itu di tempat khusus, menjadi semacam altar untuk mengenang Maya. Anak-anak belajar dari hal ini, bahwa setiap makhluk hidup, sekecil apapun, bisa memberi pelajaran berharga. Seiring waktu, legenda tentang Maya menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang untuk melihat fenomena ajaib di desa itu. Ribuan burung yang berkumpul,
sungai yang selalu jernih, dan tanaman yang tumbuh subur. Mereka terkagum-kagum, bahkan beberapa mulai meniru teladan Maya, menanam pohon, merawat hewan, dan menjaga alam. Desa kecil itu menjadi simbol bahwa kebaikan tulus mampu mengubah lingkungan dan kehidupan banyak orang. Beberapa bulan telah berlalu sejak pengorbanan Maya. Desa kecil itu kini berubah total, tidak hanya secara fisik, dengan sungai yang jernih, sawah yang subur, dan hutan yang terjaga, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Warga desa merasakan adanya kehadiran Maya di sekitar mereka, seolah gadis itu masih hidup melalui alam yang ia cintai. Suatu pagi, langit desa berwarna biru cerah dengan semburat oranye dari matahari terbit. Ribuan burung kecil mulai berkicau serempak, menciptakan musik alam yang harmonis. Namun kali ini berbeda. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara kepakan sayap yang lebih besar dan lebih banyak. Aruna muncul, diikuti oleh puluhan, lalu ratusan, dan akhirnya ribuan elang dari hutan sekitar. Warga desa menatap ke langit dengan mulut ternganga, kagum dan tak percaya. Fenomena ini jauh lebih besar daripada sebelumnya, seolah seluruh alam ingin menampilkan penghormatan yang lebih megah lagi untuk Maya. Bukan hanya jumlah burung yang mengesankan, tetapi cara mereka bergerak seolah membentuk pola tertentu di langit. Dari kejauhan, terlihat seperti formasi sayap besar yang melingkupi desa, dan setiap gerakan burung mengikuti ritme tertentu. Angin membawa suara kepakan sayap mereka, terdengar seperti simfoni, menembus ke setiap sudut desa, memberikan rasa damai sekaligus kagum yang mendalam. Warga desa berkerumun di alun-alun. Nenek Sari berdiri di tengah mereka, matanya berkaca-kaca. Ini Maya, bisiknya pelan. Anak-anak yang dulu bermain dengan Maya menatap dengan mata berbinar, beberapa meneteskan air mata. Mereka merasakan kehadiran gadis itu, seolah Allah menyalurkan energi dan kasih sayangnya melalui ribuan burung. Fenomena magis tidak berhenti di situ. Bunga-bunga liar di desa mulai mekar serentak, lebih indah dari biasanya, memancarkan aroma harum yang menenangkan. Pohon-pohon menundukkan cabangnya seolah memberi penghormatan. Sungai yang jernih memantulkan cahaya matahari dengan kilauan seperti kristal. Bahkan angin tampak bergerak perlahan, menyapu seluruh desa dengan kelembutan. Warga merasa seolah seluruh alam sedang menari untuk menghormati Maya. Beberapa burung elang turun mendekat ke tanah, membawa ranting, daun, dan bunga yang mereka letakkan di sekitar rumah Maya. Ribuan burung kecil ikut meniru, menaburkan bunga-bunga liar dan biji-bijian. Warga pun mulai mengumpulkannya dan menata sebagai altar kecil, mengenang gadis yang telah meninggalkan mereka dengan cara paling mulia. Fenomena ini mengajarkan mereka bahwa keajaiban tidak selalu berupa hal besar, tetapi bisa hadir melalui tindakan yang terhubung dengan hati dan alam. Di tengah kekaguman itu, Aruna terbang rendah, menatap ke arah tanah dan kemudian ke mata warga desa. Seolah memberi pesan, perbuatan baik dan pengorbanan tidak akan hilang, ia akan selalu kembali dalam bentuk yang indah dan tak terduga. Anak-anak mengulurkan tangan, berharap bisa merasakan keajaiban itu secara langsung. Beberapa burung bahkan hinggap di pundak mereka, mengeluarkan suara kicauan lembut, seakan menyampaikan pesan Maya kepada generasi berikutnya. Fenomena ini membuat desa semakin hidup. Warga desa mulai merasakan bahwa alam bukan sekadar lingkungan, tetapi juga sahabat dan guru. Sungai yang jernih kini menjadi tempat ikan-ikan kecil bermain, sementara anak-anak belajar menjaga hewan yang mereka temui. Pepohonan yang dulu hanya berdiri diam kini seolah memiliki energi yang bisa merespons sentuhan manusia dengan cara yang lembut, daunnya bergoyang mengikuti gerakan tangan mereka, bunga mekar lebih cepat ketika dirawat dengan kasih sayang. Beberapa tetua desa yang awalnya skeptis mulai menyadari hal penting,
kebaikan sejati mampu menciptakan keseimbangan yang bahkan alam sendiri merespons. Pak Darman, yang dulu hanya menonton dari jauh, kini ikut menanam pohon dan merawat sungai bersama warga lain. Maya telah mengajarkan kita bahwa keberanian dan kebaikan itu menular, katanya. Warga lain mengangguk, merasakan energi positif yang mengalir dari setiap sudut desa. Tanda-tanda magis lain juga muncul. Beberapa warga melihat cahaya lembut berpendar di sekitar hutan setiap malam, seperti lentera kecil yang menari-nari di antara pepohonan. Beberapa orang mendengar suara lembut seperti bisikan, mengingatkan mereka pada pesan Maya tentang kebaikan, keberanian, dan kesabaran. Fenomena ini tidak menakutkan, justru menenangkan hati, seolah alam dan roh Maya ingin terus membimbing mereka. Anak-anak desa menjadi saksi hidup dari keajaiban ini. Mereka belajar menghargai setiap makhluk, memahami bahwa keberanian dan pengorbanan seseorang bisa membawa pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setiap burung yang terbang, setiap bunga yang mekar, dan setiap aliran sungai yang jernih mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata semata. Desa kecil itu kini telah menjadi legenda di mata penduduk sekitar. Keajaiban yang ditinggalkan Maya selama hidupnya, dan terutama setelah pengorbanannya, telah meresap ke setiap sudut desa. Sungai yang jernih berkilau di bawah sinar matahari pagi, sawah menghijau subur, dan hutan di sekeliling desa seolah hidup dengan energi yang tak terlihat namun nyata terasa. Suatu pagi, langit desa tidak hanya biru cerah. Awan-awan putih berarak membentuk pola yang aneh dan menakjubkan, seolah dilukis oleh tangan seorang seniman besar. Warga desa mulai berkumpul di alun-alun, merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Mereka merasakan getaran lembut di tanah, suara desiran angin yang seolah membawa pesan. Beberapa anak menunjuk ke langit dan berteriak, "Lihat! Burung-burungnya sangat banyak." Dari arah hutan, terdengar suara kepakan sayap yang tak biasa. Aruna, sang elang setia Maya, muncul lebih dulu, diikuti oleh ribuan elang lain. Namun kali ini, mereka tidak hanya berkumpul di langit. Beberapa mendarat di pepohonan, beberapa di atap rumah, dan sebagian besar mengitari alun-alun. Burung-burung itu membentuk pola formasi raksasa yang terlihat dari kejauhan seperti lingkaran cahaya hidup, melambangkan sayap besar yang melindungi desa. Bukan hanya elang, tapi juga burung-burung kecil, kupu-kupu, dan beberapa hewan liar yang dulu diselamatkan Maya ikut turun ke alun-alun. Kelinci, anak sapi, dan kambing yang dibawa ke desa oleh warga sebelumnya terlihat berkumpul di sekitar warga, seolah memberi penghormatan pada gadis yang telah menyelamatkan mereka semua. Fenomena ini begitu luar biasa sehingga membuat setiap orang terdiam, terkagum, dan terpesona. Nenek Sari berdiri di tengah kerumunan, matanya berkaca-kaca. "Cucuku, kau telah meninggalkan dunia ini, tapi kau hidup di setiap makhluk, setiap udara, setiap tanaman di desa ini," gumamnya pelan. Anak-anak yang dulu bermain bersama Maya kini menatap dengan kagum, meneteskan air mata sekaligus tersenyum, menyadari bahwa keajaiban itu nyata dan mereka adalah saksi hidupnya. Tiba-tiba, ribuan elang dan burung-burung kecil itu membentuk pola melingkar di udara. Dari kejauhan terlihat seolah mereka menulis kata Maya dengan tubuh mereka sendiri. Cahaya dari bulu mereka memantulkan sinar matahari, menciptakan kilauan keemasan yang menakjubkan. Anak-anak bertepuk tangan, beberapa warga menunduk, sementara beberapa yang skeptis meneteskan air mata, tergerak oleh keindahan fenomena ini. Fenomena ini diikuti dengan tanda lain. Sungai yang jernih mulai memantulkan cahaya berwarna pelangi, seakan memberi sinyal bahwa desa telah diberkahi. Pohon-pohon mengeluarkan bunga yang sebelumnya langka, aroma harum memenuhi seluruh desa, dan tanah terasa lebih subur.
Alam seolah merespons pengorbanan Maya dengan cara yang spektakuler. Pak Darman, yang dulu skeptis, kini berdiri di tengah warga dengan wajah penuh kekaguman. Maya, kau telah mengajarkan kami semua. Kebaikan dan keberanianmu telah mengubah desa ini. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal kekuatan hati yang murni, ucapnya dengan suara gemetar. Warga lain mengangguk, menyadari bahwa desa mereka bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol harmonisasi manusia dengan alam. Di tengah fenomena itu, Aruna turun dan mendarat di tanah dekat altar kecil yang dibuat warga untuk mengenang Maya. Ia menatap sekeliling, mengepakkan sayapnya, seolah memberi salam terakhir sekaligus menguatkan makna dari keajaiban yang terjadi. Anak-anak mendekat, membelai bulu Aruna dengan hati-hati, merasa seolah gadis itu masih hadir melalui sahabatnya ini. Keajaiban terus berlangsung sepanjang hari. Ribuan burung tetap terbang dan membentuk pola baru setiap beberapa menit, menciptakan tarian udara yang luar biasa indah. Warga desa mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pertanda, tapi pelajaran hidup, bahwa keberanian, kebaikan, dan pengorbanan bisa memengaruhi dunia, bahkan alam yang tampak diam sekalipun. Seiring matahari condong ke barat, fenomena semakin magis. Burung-burung membentuk lingkaran di atas rumah Maya, cahaya memantul di permukaan sungai, membentuk bayangan seperti sayap raksasa yang melindungi desa. Suara kepakan sayap terdengar seperti lagu yang menenangkan hati, membuat setiap orang merasa aman, damai, dan penuh harapan. Nenek Sari menunduk, tersenyum sambil meneteskan air mata. Cucuku, kau telah mengubah hidup kami semua. Kau meninggalkan kami, tapi warisanmu hidup di hati kami, di desa ini, dan di setiap makhluk hidup, gumamnya. Anak-anak mengulurkan tangan, beberapa memetik bunga dari altar, dan sebagian menatap ke langit, berharap bisa selalu merasakan kehadiran Maya. Pada malam harinya, desa itu diterangi cahaya bulan yang lembut. Ribuan burung masih terbang, membentuk pola yang terlihat seperti cahaya kecil yang menari di langit malam. Alam dan manusia bersatu dalam harmoni, menciptakan suasana magis yang belum pernah dirasakan oleh desa manapun sebelumnya. Fenomena ini bukan hanya untuk mengingat Maya, tetapi juga untuk mengajarkan bahwa keajaiban bisa muncul dari keberanian dan ketulusan hati seseorang, dan bahwa alam selalu memberi balasan pada kebaikan yang tulus. Desa kecil itu kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi kesedihan yang menyelimuti warga. Setiap sudut desa penuh dengan kehidupan, kebaikan, dan rasa hormat terhadap alam. Sungai yang dulu meluap kini tenang dan jernih, sawah menghijau subur, hutan terjaga dengan baik, dan bunga-bunga liar mekar sepanjang tahun. Semua warga, dari anak-anak hingga tetua, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Legenda tentang Maya telah menyebar jauh ke desa-desa tetangga. Ribuan orang datang untuk melihat sendiri desa yang penuh keajaiban ini, menyaksikan fenomena magis yang terjadi setiap hari. Burung-burung yang dahulu menjadi sahabat Maya kini menjadi simbol perlindungan dan cinta, terus berkicau di pepohonan dan terbang di langit desa, membentuk formasi yang indah. Nenek Sari duduk di bawah pohon besar, tempat yang dulu sering ditempati Maya. Ia memandang altar kecil yang dibuat warga untuk mengenang cucunya, dihiasi bunga-bunga liar, ranting, dan daun yang dibawa burung-burung. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tulus. Cucuku, kau meninggalkan kami, tapi warisanmu hidup selamanya. Kau bukan hanya bagian dari desa ini, tapi bagian dari setiap makhluk yang ada di sini, gumamnya. Anak-anak yang dulu bermain dengan Maya kini menjadi teladan bagi generasi baru. Mereka mengajarkan teman-teman sebaya tentang kebaikan, keberanian, dan pentingnya merawat alam. Sungai yang jernih, hutan yang lestari, dan sawah yang subur menjadi guru hidup bagi mereka. Setiap pohon yang ditanam,
Setiap hewan yang diselamatkan, setiap tindakan kebaikan kecil menjadi pengingat akan keberanian Maya. Fenomena magis tidak berhenti. Ribuan burung masih terbang setiap pagi, membentuk formasi yang berbeda-beda, seolah ingin menceritakan kisah Maya kepada setiap orang yang melihat. Kadang mereka membentuk lingkaran cahaya, kadang seperti sayap raksasa yang melindungi desa. Alam menanggapi setiap tindakan warga dengan cara yang ajaib. Bunga mekar lebih indah, sungai tetap jernih, dan angin membawa kesejukan yang menenangkan hati. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, desa dipenuhi cahaya lembut dari ribuan lentera yang digantung di pohon-pohon. Warga desa berkumpul di alun-alun, mengenang Maya dan mengadakan doa bersama. Burung-burung berkicau serempak, seakan menambahkan musik alam yang indah. Aruna terbang rendah di atas alun-alun, menatap setiap orang, seolah mengingatkan bahwa Maya selalu hadir melalui sahabatnya ini. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi simbol bagi banyak desa lain. Orang-orang belajar bahwa kebaikan, keberanian, dan pengorbanan bisa menciptakan perubahan nyata, bukan hanya dalam kehidupan manusia, tapi juga dalam hubungan dengan alam. Setiap orang yang datang meninggalkan desa dengan hati penuh harapan, terinspirasi untuk menanam kebaikan dimanapun mereka berada. Nenek Sari sering bercerita kepada anak-anak tentang kisah cucunya. Ia menceritakan tentang keberanian Maya saat banjir, bagaimana ia menolong anak-anak dan hewan-hewan, hingga fenomena ribuan burung yang menghormatinya. Maya mengajarkan kita, kata Nenek Sari, bahwa kebaikan itu abadi. Bahkan setelah seseorang pergi, jejaknya tetap hidup, menginspirasi, dan memberi harapan. Di sisi lain, alam terus menanggapi desa dengan cara yang menakjubkan. Sungai selalu jernih, airnya memantulkan cahaya matahari seperti kristal. Burung-burung melintas dengan ritme yang indah, membentuk pola-pola yang seolah menceritakan kisah kebaikan Maya. Bunga-bunga mekar lebih indah dari sebelumnya, aroma harum memenuhi udara, dan pepohonan bergoyang seakan menyanyikan lagu pujian untuk gadis yang telah meninggalkan dunia ini dengan cara paling mulia. Anak-anak desa belajar bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Mereka menanam pohon, merawat hewan, dan menjaga sungai, bukan hanya karena mereka harus, tetapi karena mereka memahami makna di balik kebaikan itu. Mereka tahu bahwa Maya, meskipun telah tiada, tetap hidup melalui setiap kebaikan yang mereka lakukan. Pada suatu sore, ribuan burung berkumpul di alun-alun desa. Aruna terbang di depan, memimpin formasi yang membentuk simbol hati besar di langit. Warga menatap dengan kagum, menyadari bahwa ini adalah pesan terakhir dari alam, bahwa cinta, keberanian, dan kebaikan sejati tidak pernah hilang. Alam dan makhluk hidup lainnya akan selalu menghormati mereka yang menebar kebaikan.